Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat Paskah bagi kita semua. Semoga semangat Paskah membuat kita semua tetap tersemangati menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Tema firman kehidupan kita, Allah membangkitkan hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus memberi penjelasan bagi kita bahwa penderitaan Yesus dan kematiannya di kayu salib bukanlah akhir dari segala sesuatu. Sebagaimana banyak orang berpikir demikian. Pada hari ketiga setelah disalibkan dan dikubur, para perempuan yang pergi melihat kubur itu dan para penjaga kubur yang ditugasi oleh Pilatus mendapati kubur Yesus kosong. Sebab Yesus telah bangkit. Inilah berita utama setelah Yesus disalibkan. Dia sudah hidup kembali. Menerima dan mempercayai kebangkitan Yesus adalah awal dari kehidupan beriman. Karena itu Paulus sangat menekankan, andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Artinya, seandainya Kristus tidak bangkit, agama Kristen hanyalah seperangkat ajaran, ritus, dan seremonial yang mati. Oleh karena itu, kita harus mengimani bahwa kebangkitan Kristus sangat sentral dan menentukan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan kepercayaan kepada Kristus yang bangkit, inilah yang membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Perubahan besar yang pertama, Allah hadir bagi kita di dunia ini di dalam Roh-Nya. Pencurahan Roh Kudus membuat perubahan besar dalam hidup Rasul Petrus. Demikian juga bagi kita semua umat yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Perubahan besar kedua, apa yang terjadi dalam konteks firman kehidupan kita hari ini. Banyak orang terheran-heran melihat kesembuhan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan disembuhkan. Penyembuhan ini menjadi titik tolak untuk menerangkan tindakan Allah dalam kebangkitan Yesus. Jadi bukan mukjizat itu yang menjadi pusat perhatian kita, namun kabar baik tentang perbuatan Allah dalam Yesus Kristus. Sebagai umat pilihan, memang harus kita akui bahwa berita besar ini pertama ditujukan bagi Israel. Kemudian akan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Kepada orang Yahudi pun, Paulus mengatakan, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Rasul 13 ayat 46. Jadi menjadi jelas sekarang bahwa kebangkitan Yesus hadir bagi setiap orang percaya untuk memberkati dan memimpin perjalanan kehidupan kita, untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Nya. Percaya kepada Yesus itu berarti kita hidup menurut pola hidup Yesus, dan kita bersyukur akan hal itu. Kasih-Nya yang senantiasa memberikan kita keselamatan, berkat, dan pertolongan. Kiranya Tuhan menjaga kita dan memberikan kita hati yang memahami betapa mulianya Yesus Kristus, sehingga kita tidak keras hati seperti bangsa Israel yang menolak Yesus Kristus. Kita semestinya bersyukur kepada Allah di dalam Kristus yang mengasihi kita dan mau mengampuni segala dosa kita. Karena itu, janganlah kita menunda-nunda untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Allah telah menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan abadi. Demikianlah firman kehidupan kita pada hari ini.
Sekali lagi, selamat Paskah. Tetap semangat dalam aktivitasmu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu dan kuasa-Mu yang mengasihi kami sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kiranya kebangkitan Kristus mengingatkan kami betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Karena itu kami semakin yakin dan percaya untuk memuliakan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.